Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah, semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kebaikan, kesehatan, keselamatan kepada ibu dan kita semuanya. Pada kajian kita hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang menjaga diri dari maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, sehat, sempat. Ketika kita bertanya, bahkan ditanya, siapakah yang menanamkan iman pada hati kita? Bukan karena kita yang mendapatkan iman dari cara kita mencari, tetapi Allah yang menanamkan iman kepada kita. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 7, ayat 8, Allah menyampaikan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Dan dialah Allah yang menjadikan kalian cinta kepada iman, dan Allah menghiasi pada hati kalian iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi pada diri kalian akan iman tersebut. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Dan dia juga Allah yang menjadikan kalian enggan melakukan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka yang demikian itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau berada di jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dan itu adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, syukuri nikmat iman ini, karena itu adalah karunia dari Allah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan, Allah pilihkan untuk kita, sehingga kita mesti menjadi bangga sebagai seorang mukmin atas nikmat tersebut. Kemudian jangan kita seperti orang-orang Arab, yaitu orang-orang Badui yang hanya mengaku beriman padahal belum menunjukkan keimanan tersebut. Digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat ayat 14, orang-orang Arab Badui menyampaikan, "Amanna, kami telah beriman." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakanlah Muhammad, kalian itu belum beriman. Kalian itu baru berserah diri atau berislam, baru memberikan persaksian Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah nabimu. Itu baru sekedar menjadi pernyataan Islam. Karena iman dituntut taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, artinya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, baik dengan suka maupun dengan terasa berat. Tetapi itu semuanya dilakukan karena mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh anggota tubuh kita ini dihiasi dengan iman, sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Seluruh anggota tubuh kita ini suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surah Yasin ayat 65 Allah berfirman,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu hari hisab, akan kami kunci mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan memberikan persaksian kepada kami kaki-kaki mereka terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika dzalika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 24 Allah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari, yaitu hari akhir nanti, ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka sendiri terhadap apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, dari ayat ini sungguh-sungguh sangat jelas. Kita mempunyai 7 anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, lisan yang kita gunakan untuk berbicara, perut, kedua tangan, kaki, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling prinsip Allah berikan kepada kita, yaitu hati. Berkenaan dengan hati, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah, dari hadis tersebut kita bisa memberikan pemahaman aktivitas yang kita lakukan itu tergantung kepada hati yang ada pada diri. Tergantung kepada hati, sehingga para ulama menyebutkan hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Dan bila anggota tubuh ini bergerak, itu adalah hakikatnya merupakan panggilan hati. Jika hatinya baik, insya Allah seluruh aktivitasnya itu adalah aktivitas yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Sebaliknya, bila hatinya rusak, artinya ada penyakit dengki, hasad, sombong, takabur, dan seterusnya, maka seluruh aktivitasnya adalah penuh dengan kerusakan, bahkan bisa merusak. Maka hal yang sangat prinsip, selain memperhatikan 7 anggota badan yang berpotensi melakukan kemaksiatan, yang prinsip adalah jaga hati kita. Karena pemahaman yang kita miliki terhadap sesuatu bukan karena akal yang ada di kepala kita atau otak, tetapi ada pada hati. Bila hatinya baik, insya Allah seluruh aktivitasnya adalah baik. Apa yang dimaksudkan dengan baiknya hati? Para ulama memberikan beberapa pendapat.
hati yang baik adalah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan apa? Takut akan murkanya, takut akan laknatnya, takut akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Sehingga seluruh aktivitasnya dilakukan adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitasnya untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan baiknya hati, dia akan berlaku ikhlas dalam segala aktivitas. Apakah itu aktivitas peribadatan, beribadah kepada Allah, hubungan dengan Allah, ataukah aktivitas terhadap sesamanya, hablum minannas, tetap dia jaga hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan maksud baiknya hati bisa mempunyai makna cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada hambanya, makhluknya. Sehingga seseorang yang hatinya baik, yang dicari adalah cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mempunyai pemahaman yang baik bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Dia akan selalu memberikan balasan terhadap aktivitasnya. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada yang disebut sebagai makhluk yang sempurna. Setiap kita punya khilaf, salah, sengaja maupun tidak disengaja. Bahkan setiap kita pernah melakukan kemaksiatan dari indera mata kita, telinga, lisan, perut, bahkan kemaluan, kaki, dan kedua tangan kita. 7 anggota badan tersebut hendaknya kita bisa menjaganya dari kemaksiatan. Namun kita tidak mampu melakukan dengan sendiri untuk mencegah daripada kemaksiatan tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini merupakan doa yang hendaknya patut kita selalu ucapkan. Doa tersebut terekam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati ini, teguhkanlah hati ini tetap berada di atas agamamu. Maknanya di atas agamamu adalah berada dalam jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan bukan jalan orang-orang yang Allah laknat. Ummu Salamah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau selalu membaca doa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah memberikan keteguhan dalam iman. Dan siapa yang tidak Allah kehendaki, Allah pun menyesatkannya. Maka dari itu, mari kita selalu amalkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bagaimana agar hati kita tidak rusak? Tentu ini menjadi perkara yang tidak mudah, di mana kita dihadapkan dengan kondisi yang mudah untuk melakukan kemaksiatan. Di satu sisi sebenarnya kita juga dihadapkan dengan kemudahan-kemudahan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka yang prinsip, mohon pertolongan Allah agar kita dijauhkan dari kemaksiatan. Kemudian jaga iman, sehingga kita menjadi orang-orang yang benci melakukan kekafiran, kefasikan, dan kemunafikan. Kemudian kita bersegera melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Dan selalu mohonlah ampun kepada Allah atas segala khilaf yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang bertaubat. Dan bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat atas maksiat yang pernah kita lakukan. Maka Allah akan memberikan
ampunan kepada kita. Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan menyempurnakan iman kita. Dan iman itu nantinya bermanfaat untuk kita pada hari akhir nanti, menjadi cahaya, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan kemanfaatan dari kajian kita. Allah memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita, dan ampunan kepada mereka yang telah mendahului kita, kesehatan kepada mereka yang mendapatkan sakit, kelapangan kepada mereka yang mendapatkan kesulitan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berikan kasih sayang-Mu kepada kami, keturunan kami, orang tua kami, mereka yang telah mendahului kami, serta kasih sayang-Mu ya Allah kepada mereka yang telah mencintai kami, baik yang mereka kenal maupun mereka yang tidak mengenal kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keberkahan pada ilmu, umur, harta, keberkahan kepada keturunan kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit, bala. Jauhkan kami dari segala macam virus. Jauhkan kami dari segala macam bencana. Dan jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami mengharapkan rezeki yang berkah, halal dan berlimpah. Jika rezeki kami jauh, dekatkan. Jika sulit, mudahkan. Jika di langit, turunkan. Jika di bumi, keluarkan. Jika sedikit, banyakkan. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kepada kami, keluarga dan jamaah kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jadikan sakitnya menjadi kafarat. Jadikan sakitnya menjadi ladang pahala. Dan jadikan kami bersama menjadi orang-orang, menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabilul Jannah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas segala sesuatu di mana kita masih bisa menyambung tali silaturahmi. Berkah untuk ibu-ibu semua dan berkah pula untuk keluarga. Salam kami juga untuk keluarga. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.